Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi bersama saya Bulina dalam mata pelajaran Matematika kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, sebelum masuk ke materi fungsi kuadrat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu, dan semoga ilmu yang kita terima nanti bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menjelaskan bentuk umum fungsi kuadrat, kemudian menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik, selanjutnya adalah menjelaskan pengaruh dari koefisien X kuadrat dan konstanta C pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx, kemudian menentukan hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke materi fungsi kuadrat, kita akan mengingat terlebih dahulu materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari, akan tetapi masih ada hubungannya dengan materi fungsi kuadrat. Yang pertama, masih ingatkah kalian dengan definisi fungsi? Ada yang masih ingat? Oke, apa sih fungsi itu? Jadi fungsi merupakan relasi antara himpunan pertama yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan kedua yang disebut kodomain atau daerah hasil, sehingga setiap anggota domain berpasangan tepat satu dengan anggota kodomain. Bisa difahami? Oke, untuk lebih memahami, coba perhatikan dua contoh berikut. Coba diperhatikan. Contoh yang pertama, apakah dia termasuk fungsi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini ada satu anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Yang mana sih yang domain? Yang domain itu yang himpunan A. Yang kodomain itu yang himpunan B. Nah, di sini ada satu anggota himpunan A atau anggota dari domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Bisa difahami ya, sehingga dia bukan termasuk fungsi. Kemudian yang contoh kedua, apakah dia termasuk fungsi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena setiap anggota dari domain memiliki pasangan tepat satu di kodomain. Bisa difahami? Oke, bisa difahami ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya domain itu ada dua jenis. Apa saja sih kedua jenis domain tersebut? Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang domain diskrit. Apa itu domain diskrit? Domain diskrit adalah domain yang hanya berada pada titik tertentu saja. Misalkan, di sini ada fungsi fx sama dengan 2x. Dengan domainnya adalah x sama dengan 1, 3, dan 4. Nah, sekarang coba kita perhatikan jika domain-domain ini disubstitusikan ke fungsi fx, maka akan diperoleh nilai y-nya. Coba misalkan x-nya sama dengan 1, kita substitusikan. Berarti akan diperoleh nilai y berapa? 2 dikali 1, yaitu 2. Sehingga nanti ketika diplot di koordinat kartesius, nanti akan diperoleh titik koordinat 1,2. Bisa difahami ya? Kemudian, untuk x sama dengan 3, ketika disubstitusikan ke fungsi, maka akan diperoleh nilai y sama dengan 2 dikali 3, 6.
sehingga diperoleh titik koordinat 3,6. Kemudian untuk X sama dengan 4, ketika disubstitusikan, hasilnya adalah Y sama dengan 8. Nanti akan diperoleh titik koordinat 4,8. Bisa dipahami? Nah, ketika kalian menggambarkan suatu fungsi yang hanya memiliki domain diskrit, kalian tidak bisa menarik garis yang menghubungkan titik-titik ini. Kenapa? Karena nilai domain di antara titik-titik ini tidak memenuhi fungsinya. Sehingga untuk domain diskrit nanti ketika digambarkan, ya sudah, hasilnya hanya titik-titik. Tidak berupa garis atau tidak bisa ditarik garis yang menghubungkan titik-titiknya. Kemudian untuk domain yang kedua adalah domain kontinu. Apa sih domain kontinu itu? Domain kontinu adalah domain yang berupa interval. Misalkan ada fungsi f(x) sama dengan 2x. Contohnya sama ya dengan yang diskrit. Akan tetapi di sini yang berbeda adalah domainnya. Untuk domain kontinu di sini, contohnya ada min 3 kurang dari x kurang dari 2. Nah, sekarang ketika kita gambarkan grafiknya ya, nanti akan berbentuk garis lurus. Semuanya ini di sini ini memenuhi fungsi f(x) sama dengan 2x ya. Di antara min 3 dan 2. Bisa difahami ya? Yang domain diskrit nanti ketika digambarkan akan hanya berupa titik-titik koordinat saja. Yang domain kontinu nanti bisa ditarik garis lurus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi linier? Sebelum kita mempelajari fungsi kuadrat ya, dulu kita pernah belajar tentang fungsi linier. Nah, sebenarnya apa sih fungsi linier itu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Oke. Fungsi linier adalah fungsi Y sama dengan fx, di mana untuk semua x di daerah asalnya, fx sama dengan ax plus b, ini adalah bentuk umum dari fungsi linier ya. Untuk a dan b elemen bilangan real, dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya, a tidak boleh sama dengan 0. Atau bisa juga didefinisikan bahwa fungsi linier itu adalah fungsi dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Oke, sudah ingat ya tentang fungsi linier ya? Selanjutnya, coba perhatikan contoh fungsi berikut ini ya. Coba perhatikan beberapa contoh fungsi berikut ini. Yang pertama, apakah dia termasuk fungsi linier? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Sedangkan fungsi linier tadi pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Bisa difahami ya? Untuk yang kedua, apakah dia termasuk fungsi linier? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena dia punya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Yang ketiga, apakah dia termasuk fungsi linier? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah 3, bukan 1. Yang keempat, apakah dia termasuk fungsi linier? Jawabannya iya, karena dia punya pangkat tertinggi variabelnya 1. Kemudian yang kelima, apakah dia fungsi linier? Jawabannya iya, karena pangkat tertinggi variabelnya 1. Seperti itu, bisa difahami ya?
Oke, kalau bisa difahami kita lanjut. Ada yang masih ingatkah dengan grafik fungsi linier? Berupa apa sih grafik dari fungsi linier itu? Ada yang masih ingat? Oke, grafik fungsi linier itu berupa garis lurus ya. Coba perhatikan contoh ada grafik fungsi fx sama dengan 3x minus 2. Dia berupa garis lurus, seperti itu ya. Nah, kemudian, bagaimana sih langkah-langkah menggambar grafik fungsi linier itu? Di sini ada 4 langkah ya. Ada 4 langkah yang harus dilalui untuk menggambar grafik fungsi linier. Yang pertama, kita harus menentukan atau memilih domain atau nilai dari x-nya. Kemudian yang kedua, kita mensubstitusikan domain ke dalam fungsi dan diperoleh titik koordinat x, y. Kemudian kita memplot titik-titik koordinat yang sudah kita peroleh pada bidang koordinat Kartesius. Kemudian yang terakhir, baru kita bisa menghubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan suatu garis lurus sehingga membentuk grafik yang mulus. Bisa difahami ya? Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut. Di sini contohnya adalah gambarkan satu grafik dari fungsi linier fx sama dengan 2x plus 1. Coba langkah yang pertama adalah menentukan atau memilih domain. Misalkan, kita menggunakan daerah asalnya adalah min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah substitusi domain ke fungsi, sehingga diperoleh titik koordinat x, y. Nah, biasanya untuk mempermudah, kita menggunakan tabel. Nah, biasanya untuk mempermudah juga, kita mengambil domain atau nilai dari x yang merupakan bilangan bulat saja. Jadi, di antara min 3 dan 2, yang termasuk bilangan bulat, kita ambil untuk mempermudah. Sehingga di sini ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian dari nilai x ini, kita substitusikan ke fungsinya. Fungsinya adalah 2x plus 1. Sehingga nanti diperoleh untuk x sama dengan min 3, itu y sama dengan 2 dikali min 3 adalah min 6, min 6 ditambah 1 adalah min 5. Kemudian untuk x sama dengan min 2, maka diperoleh nilai y, 2 dikali min 2 sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Begitu seterusnya, disubstitusikan ke fungsi, sehingga diperoleh nilai y. Nah, setelah ketemu nilai x dan nilai y-nya, maka kita bentuk titik-titik koordinatnya. Titik-titik koordinatnya itu x, y. Sehingga tinggal dituliskan saja ketika x-nya min 3, maka y-nya min 5, sehingga jadi titik koordinat min 3, min 5, kemudian ketika x-nya min 2, y-nya min 3, maka titik koordinatnya adalah min 2, min 3, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Selanjutnya, adalah memplot titik koordinat pada bidang Kartesius. Nah, seperti ini. Jadi titik-titik koordinat yang sudah kita peroleh, kita gambarkan di bidang koordinat Kartesius. Seperti ini contohnya. Kemudian, langkah yang terakhir adalah menghubungkan titik-titik koordinat dengan garis, sehingga membentuk grafik yang mulus. Nah, dari titik-titik ini nanti akan dihubungkan dengan garis. Hasilnya seperti ini. Inilah yang dinamakan grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan domainnya adalah min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut ya. Masih ingatkah kalian dengan bentuk umum persamaan kuadrat? Harusnya masih ingat ya, karena materi ini baru saja kalian pelajari sebelum PTS ya. Apa sih bentuk umum persamaan kuadrat itu? Ada yang masih ingat?
Pastinya masih ingat ya? Oke. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, c anggota dari bilangan real. Ingat kan ya bentuk umumnya? Nah, selanjutnya ada 3 cara yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, apa saja sih cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu? Yang pertama, ya, kita bisa menggunakan cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua, itu bisa melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang terakhir, bisa menggunakan rumus kuadratik atau biasa disebut dengan rumus ABC. Oke, untuk lebih mengingat kembali ya, kita ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Coba kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya. Cara yang pertama, yaitu dengan memfaktorkan. Masih ingat ya caranya ya? Misalkan ada x kuadrat ya, ditambah dengan 2x, dikurangi dengan 3. Itu sama dengan 0. Caranya, kita bentuk dulu tanda kurung ya. Karena ini yang paling depan adalah x kuadrat, maka pasti di sini adalah x. Di sini juga x. Nah, untuk mencari nilai yang ini, yang belakangnya x, bagaimana? Ada yang masih ingat? Iya, kita cari 2 angka yang ketika dikali dia hasilnya min 3, ketika dijumlahkan dia hasilnya 2, ya. Siapakah dia? Berapa dan berapa? Iya, minus 1 dan plus 3. Ya, benar kan ya? Iya, benar. Kemudian setelah ini digimanakan? Ketika ada 2 bilangan ya, dikalikan hasilnya adalah 0, maka kedua bilangan itu dua-duanya 0 atau salah satunya 0. Sehingga kita bisa tuliskan x min 1 itu sama dengan 0, atau x plus 3 itu sama dengan 0. Nah, ketika x min 1 sama dengan 0, maka x-nya berapa? X-nya sama dengan 1. Ketika x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan minus 3. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian, ya, himpunan penyelesaian itu sama dengan 1, minus 3. Bisa difahami ya? Masih ingat ya? Oke, untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal yang sama dengan cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Masih ingat ya cara untuk mencari akar-akar dengan melengkapi kuadrat sempurna? Misalkan di sini ada x kuadrat, ya, ditambah dengan 2x dikurangi dengan 3, itu sama dengan 0. Nah, pertama kan kita harus mencari dulu kuadrat sempurna berapa yang memenuhi persamaan ini kan. Caranya gimana? Kita mencari nilai setengah dari plus 2. Berapa? Plus 1 kan ya. Setengah dari plus 2 adalah plus 1. Kita kuadratkan. Nah, ketika kita jabarkan, x plus 1 dikalikan dengan x plus 1
Nanti hasilnya berapa? X kali X, X kuadrat. X dikali plus 1 plus X, ya. Kemudian plus 1 kali X plus X juga. Plus 1 kali plus 1 plus 1. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1, ya. Coba kita tuliskan di sini. X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, di sini muncul plus 1. Maka kita harus menambahkan juga lawan dari plus 1, apa? Minus 1, agar tidak merubah persamaan yang di atas ini. Minus 1, kemudian minus 3, sama dengan 0. Nah, X kuadrat plus 2X plus 1, ini tadi kan sama dengan ini kan, X plus 1 kuadrat. Nah, kita tuliskan X plus 1 kuadrat min 1, min 3 berapa? Min 4. Itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini ya. X plus 1 kuadrat itu sama dengan 4. Maka X plus 1 kita hilangkan kuadratnya. X plus 1 sama dengan akar dari 4, ya. Akar dari 4. Kemudian X plus 1 akar dari 4 itu bisa plus minus 2, ya. Plus minus 2. Sehingga X-nya nanti itu sama dengan plus minus 2 minus 1. Sehingga X1-nya, ya, X1-nya itu adalah, kita ambil yang positif dulu, 2 minus 1 sama dengan 1. Kemudian X2-nya kita ambil yang negatif, minus 2 dengan minus 1. Minus 2 minus 1 berapa? Minus 3. Sehingga diperoleh HP-nya, ya. HP atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 dan minus 3. Sama kan ya dengan yang tadi, yang menggunakan pemfaktoran juga diperoleh himpunan penyelesaian 1 dan minus 3. Bisa difahami ya? Kemudian kita lanjut untuk mengerjakan dengan menggunakan rumus kuadratik. Masih ingat ya, rumus kuadratik bagaimana rumusnya? X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat, ya, B kuadrat min 4AC per 2 kali A, ya, per 2A. A-nya berapa di sini? A-nya adalah 1, ya. Ini adalah A. Kemudian 2 ini adalah B, ya. Kemudian minus 3 ini adalah C-nya. Nah, kemudian langsung saja kita substitusikan. Min B berarti minus 2 plus minus akar B kuadrat 2 kuadrat minus 4
dikali A-nya berapa? 1 dikali C-nya berapa? Minus 3 ya. Dibagi dengan 2 dikali A-nya adalah 1. Kita hitung ya. Minus 2 plus minus akar 2 kuadrat adalah 4. Min 4 dikali dengan 1 dikali dengan minus 3. Hasilnya adalah plus 12 ya. Plus 12 dibagi dengan 2 kali 1 adalah 2. Maka diperoleh sama dengan minus 2 plus minus akar 16 dibagi dengan 2 ya. Kita ke sini. Sama dengan minus 2 plus minus akar 16 berapa? 4 kan ya. 4 dibagi dengan 2. Sehingga diperoleh X1 itu sama dengan minus 2, kita ambil yang positifnya dulu, plus 4 dibagi dengan 2, berapa hasilnya? 2 per 2 ya, 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian X2 nya kita ambil yang negatif, minus 2 minus 4 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Minus 6 dibagi dengan 2 sama dengan minus 3 ya. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian itu adalah 1 dan minus 3. Sama ya dengan yang dua cara sebelumnya, diperoleh himpunan penyelesaian yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, masih ingatkah kalian dengan diskriminan? Bagaimana sih cara mencari nilai dari diskriminan suatu fungsi kuadrat? Ada yang masih ingat? Iya. Jadi untuk mencari nilai diskriminan suatu fungsi ya, maka bisa menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ya, masih ingat ya? Rumus dari diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, setiap kita mempelajari suatu materi baru, ya, pasti kita akan bertanya-tanya, untuk apa sih kita mempelajari materi tersebut? Gitu ya. Sekarang, ketika kita mempelajari materi fungsi kuadrat, sebenarnya untuk apa sih kita mempelajari materi fungsi kuadrat itu? Nah, materi fungsi kuadrat itu banyak sekali aplikasinya, ya, banyak sekali berguna di kehidupan sehari-hari kita. Ya, mungkin nanti kalian ada yang ingin menjadi militer ya, tentara, TNI. Nah, di bidang militer, materi fungsi kuadrat ini digunakan untuk memprediksi di mana peluru artileri itu menghantam bumi atau target ketika ditembakkan dari meriam. Kemudian yang kedua, mungkin nanti ada di antara kalian yang menjadi pembuat mobil atau bekerja di pabrik yang membuat mobil, gitu ya. Nah, materi fungsi kuadrat itu ada juga manfaatnya di situ, yaitu untuk menentukan berapa banyak jenis rem yang diperlukan untuk menghentikan mobil berjalan dengan berbagai kecepatan. Kemudian, ya, mungkin nanti kalian juga ada yang bekerja di kepolisian, ya. Fungsi kuadrat juga digunakan untuk menyelidiki adegan kecelakaan mobil
dalam upaya menentukan kecepatan mobil ketika terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir ya, mungkin nanti ada yang menjadi arsitek atau ada yang kuliah di bidang teknik sipil gitu ya. Itu nanti akan berguna materi fungsi kuadrat ini untuk mengonstruksi jembatan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari mempelajari materi fungsi kuadrat untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 4 saja ya. Coba kalian explore sendiri. Apa saja sih manfaatnya untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini merupakan bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana a, b, c anggota dari bilangan real, dan syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Atau fungsi kuadrat itu juga bisa didefinisikan sebagai fungsi dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bisa dipahami ya? Oke, coba perhatikan beberapa fungsi berikut. Yang pertama, yang A. Apakah ini termasuk fungsi kuadrat? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kalau pangkat tertingginya 1, dia termasuk fungsi linier. Kemudian yang B, apakah dia termasuk fungsi kuadrat? Jawabannya iya. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Kemudian yang C, apakah dia termasuk fungsi kuadrat? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 3. Kemudian yang D, apakah dia termasuk fungsi kuadrat? Jawabannya iya. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kemudian yang E, apakah dia termasuk fungsi kuadrat? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu merupakan fungsi linier. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada suatu fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Dia sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita diminta menentukan nilai dari 2a plus 4b min c. Coba kita identifikasi dulu. Mana sih nilai a-nya itu? Nilai a-nya berapa? Nilai a-nya di sini adalah 3. Kemudian nilai b-nya berapa? Nilai b-nya adalah min 2. Nilai c-nya berapa? Nilai c-nya adalah 5 ya. Nah, untuk mencari 2a ditambah dengan 4b dikurangi dengan C, ketika ada soal seperti ini, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai dari A, B, C yang sudah kita tentukan ke rumus yang diminta, yaitu 2A plus 4B min C. Coba kita substitusikan 2, A-nya berapa? 3, ditambah dengan 4, dikali dengan B-nya adalah minus 2, dikurangi dengan C-nya adalah 5. Kita hitung 2 dikali 3 adalah 6, plus 4 dikali dengan minus 2 adalah minus 8, kemudian minus 5. 6 dikurangi dengan 8 adalah minus 2, minus 2 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah minus 7. Sudah selesai. Mudah kan ya? Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Di sini ada
Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 4. Hitunglah yang A, bayangan untuk nilai x sama dengan 4. Artinya apa bayangan itu? Jadi kita tinggal mensubstitusikan saja nilai x sama dengan 4 ke fungsi. Coba ya, yang A. Kita ketahui fx ya, itu sama dengan x kuadrat plus 5x min 4. Dengan x sama dengan 4, maka kita substitusikan menjadi 4 kuadrat ditambah dengan 5 dikali dengan 4 dikurangi 4. 4 kuadrat berapa? 16. Ditambah 5 kali 4 berapa? 20. Dikurangi 4. Sama dengan 16 ditambah 20 adalah 36. 36 dikurangi dengan 4 adalah 32. Sudah. Selesai. Jadi bayangan untuk nilai x sama dengan 4-nya adalah 32. Atau ini juga bisa dituliskan jadi F4 gitu ya, F4. Kemudian yang B, ditanyakan F min 3. Berarti kita tinggal substitusikan juga min 3 ke fungsi ya. Berarti min 3 kuadrat ditambah dengan 5 dikali dengan min 3, kemudian dikurangi dengan 4. Min 3 kuadrat berapa? 9. 5 dikali min 3 min 15 dikurangi 4. 9 dikurangi 15 berapa? Minus 6. Minus 6 dikurangi 4 berapa? Minus 10. Sudah selesai. Yang C, nilai x yang menyebabkan fungsi memiliki hasil minus 8. Jadi ketika fungsinya punya hasil minus 8, x-nya berapa gitu ya. Coba kita cari. Fx itu sama dengan x kuadrat plus 5x minus 4. Nah, ketika fx-nya itu menghasilkan minus 8, nilai x-nya berapa? Itu kan. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai fx-nya saja. Jadi min 8 sama dengan x kuadrat plus 5x min 4. Kita pindah ke ruas kanan semua saja ya. Sehingga 0 itu sama dengan x kuadrat plus 5x minus 4 plus 8. 0 itu sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Nah, untuk mencari nilai x-nya bagaimana? Ya, ini tinggal kita faktorkan saja. Ya, ini x, ini x. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 4, dan berapa kali berapa yang ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 5. Ya, berarti 4 sama 1 kan. Ya sudah, ketika ada dua bilangan dikalikan hasilnya 0, maka salah satu atau kedua bilangan tersebut adalah 0. Sehingga tinggal kita tulis seperti ini, x plus 4 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0.
sehingga X itu sama dengan minus 4 ya, dan X itu sama dengan minus 1. Sehingga diperoleh nilai dari HP atau himpunan penyelesaiannya itu adalah min 4 dan min 1. Jadi, nilai X yang menyebabkan fungsi itu memiliki hasil minus 8 itu adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 1. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya yang D. Yang ditanyakan adalah nilai X sehingga fx-nya sama dengan 10. Ya sudah, tinggal kita substitusikan. Kita punya fx itu sama dengan x kuadrat plus 5x min 4 ya. Min 4. Fx-nya sama dengan 10. Kita substitusikan. Sama dengan x kuadrat plus 5x min 4. Nah, kita pindah ruas ke kanan semua. Ini sama dengan 0, kemudian x kuadrat plus 5x min 4 ya, min 10. 0 itu sama dengan x kuadrat plus 5x min 14 ya. Nah, kalau sudah begini, maka tinggal kita faktorkan ya. Kita cari nilai X-nya dengan cara memfaktorkan. Di sini X, di sini X. Selanjutnya kita cari dua bilangan, yang ketika dijumlahkan hasilnya plus 5, dan ketika dikalikan hasilnya min 14. Berapa dan berapa? Iya, min 2 dan plus 7 ya. Plus 7. Nah, ketika ada dua bilangan, dikalikan hasilnya 0, maka salah satu dari kedua bilangan itu sama dengan 0, atau keduanya 0. Masih ingat ya? Maka bisa dituliskan X min 2 itu sama dengan 0, maka X itu sama dengan 2, atau X plus 7 itu sama dengan 0, sehingga X sama dengan min 7. Bisa difahami ya? Sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 2, min 7. Artinya apa? Artinya nilai X yang memenuhi sehingga nilai fx sama dengan 10 itu adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 7. Contoh yang ketiga. Di sini diketahui fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, hitunglah nilai M sehingga titik 3, M itu terletak pada kurva fungsi. Coba. Ketika ada titik koordinat seperti ini, maka ini adalah nilai X. Ini adalah nilai Y. Masih ingat ya, ketika kita tadi mereview tentang bagaimana cara menggambar grafik, untuk memperoleh titik Y, ya, itu kita mensubstitusikan nilai X ke fungsi. Sehingga ini tinggal kita substitusikan saja nilai X-nya. Fx itu sama dengan X kuadrat, ya, min 5X plus 6. Nah, untuk F3 ya, nilai X-nya 3, itu sama dengan 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 ditambah 6. 3 kuadrat berapa? 9. Dikurangi 5 kali 3, 15. Ditambah dengan 6. 9 dikurangi 15 berapa? Minus 6.
Minus 6 ditambah 6 berapa? 0. Sehingga nilai M yang memenuhi itu adalah 0. Seperti itu ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya yang B ya. Yang B. Nilai N sehingga titik N, 12 ini terletak pada kurva fungsi. Sebenarnya ini sama saja dengan yang A. Tetapi yang diminta di B itu adalah nilai dari X, bukan nilai dari Y. Sehingga kita substitusikan saja nilai dari Y-nya. Ada fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Dengan nilai fx atau y-nya adalah 12 ya. Ya udah kita substitusikan 12. X kuadrat min 5x plus 6. Ini kita pindah ruas ke kanan semua. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ya. Min 5x plus 6 minus 12. Hasilnya adalah 0 sama dengan x kuadrat min 5x min 6. Nah, ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. 0 sama dengan x. Kita cari dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya min 5 dan ketika dikalikan hasilnya min 6. Yaitu min 6 dan plus 1. Ketika ada dua bilangan dikalikan hasilnya 0, maka keduanya 0 atau salah satunya 0. Sehingga kita bisa tuliskan x min 6 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 6. Atau x plus 1 itu sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 1. Sehingga diperoleh HP ya. Itu sama dengan min 1,6 atau 6,-1 sama saja ya. Jadi nilai X yang memenuhi ya, sehingga titik ini berada pada kurva fungsi adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 6. Bisa dipahami ya. Kemudian kita diminta yang C itu mencari pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi maksudnya gimana? Pembuat nol fungsi berarti nilai fungsinya itu sama dengan 0. Ya. X kuadrat min 5x plus 6. Dengan nilai fungsi sama dengan 0. Nilai x-nya berapa? Gitu. Jadi tinggal kita faktorkan saja. Ini x, ini x. Kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 6, ketika dijumlahkan hasilnya min 5. Berapa? Min 2 dan min 3. Ya. Ketika ada dua bilangan, dikalikan hasilnya 0, maka salah satu atau keduanya 0. Sehingga bisa dituliskan x min 2 itu sama dengan 0, maka x itu sama dengan 2, atau x min 3 itu sama dengan 0, sehingga x sama dengan 3. Sehingga pembuat 0 fungsinya ya, atau HP-nya itu adalah 2 dan 3. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penyajian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bisa disajikan dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Sebenarnya langkah-langkahnya itu sama saja dengan langkah-langkah ketika kita menggambar grafik fungsi linier, ya.
Jadi yang pertama, kita menentukan atau memilih domainnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita mensubstitusikan domain ke fungsi, sehingga diperoleh titik koordinat x, y. Kemudian yang ketiga, kita memplot titik koordinat pada bidang kartesius. Kemudian yang keempat, kita menghubungkan titik-titik koordinat itu dengan garis sehingga membentuk grafik yang mulus. Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh berikut. Di sini contohnya adalah gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Yang pertama, kita menentukan atau memilih domainnya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita menggunakan daerah asal atau domainnya adalah min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya, kita substitusikan domain ke fungsi dan diperoleh titik-titik koordinat x, y. Nah, ini juga kita menggunakan tabel ya, untuk mempermudah. Sehingga untuk nilai domainnya juga untuk mempermudah, kita menggunakan yang bilangan bulat saja. Jadi di antara min 3 dan 3, kita ambil bilangan-bilangan bulat, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, yang kemudian ini akan menjadi nilai x yang disubstitusikan ke fungsinya. Misalnya, untuk x sama dengan min 3, maka nilai y atau fx-nya sama dengan min 3 kuadrat, sama dengan 9. Kemudian untuk x sama dengan min 2, maka nilai y-nya sama dengan min 2 kuadrat, yaitu sama dengan 4. Begitu seterusnya ya. Sehingga diperoleh titik koordinat x, y, ketika x-nya min 3 maka y-nya 9, titik koordinatnya adalah min 3,9, dan ketika x-nya min 2, y-nya 4, maka titik koordinatnya adalah min 2,4. Begitu seterusnya. Bisa difahami ya. Selanjutnya, kita memplot titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Nah, ini ya, sudah diplot titik-titiknya. Kemudian, langkah yang terakhir adalah kita menghubungkan titik-titik koordinat dengan garis, sehingga membentuk grafik yang mulus. Nah, ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nantinya, semua grafik fungsi kuadrat akan membentuk parabola seperti ini. Bentuknya adalah parabola ya, untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaruh dari koefisien x kuadrat dan konstanta c pada fungsi kuadrat fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi fx. Coba kita perhatikan dua grafik fungsi kuadrat berikut. Ada fx sama dengan x kuadrat ya, grafiknya seperti ini. Kemudian ada fx sama dengan min x kuadrat, grafiknya seperti ini. Coba dilihat. Yang berbeda dari gambar grafik ini apa sih? Ya. Yang berbeda adalah yang satu menghadap ke atas atau terbuka ke atas, yang satunya adalah terbuka ke bawah. Yang terbuka ke atas, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Sedangkan yang terbuka ke bawah, fungsinya adalah fx sama dengan minus x kuadrat. Dari kedua fungsi ini, yang berbeda apanya sih? Yang berbeda adalah nilai a atau koefisien dari x kuadratnya. Untuk fx sama dengan x kuadrat ya, di sini koefisien x kuadratnya adalah 1. Sedangkan untuk fx sama dengan min x kuadrat, di sini koefisien x kuadrat atau nilai a-nya adalah minus 1. Sehingga dari pengamatan kita terhadap grafiknya, kemudian terhadap nilai a-nya ya, itu dapat kita simpulkan ya, bahwa jika nilai a-nya itu positif, atau a-nya itu lebih dari 0, maka grafik fungsi kuadrat
itu akan terbuka ke atas ya. A-nya lebih dari 0, grafiknya terbuka ke atas. Nah, jika A-nya itu negatif atau kurang dari 0 ya, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Bisa difahami ya? Oke, misalkan kalau saya punya fx ya, fx itu sama dengan 2x kuadrat. Dia nanti akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Iya, dia nilai A-nya lebih dari 0, yaitu nilai A-nya 2. Sehingga dia nanti akan terbuka ke atas ya. Terbuka ke atas. Kemudian kalau saya punya fx ya, itu sama dengan minus 4/3 x kuadrat. Dia nanti grafiknya akan terbuka ke atas atau ke bawah? Iya, dia akan terbuka ke bawah ya. Kenapa? Karena nilai dari A-nya ya, nilai dari A-nya ini kurang dari 0. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang coba perhatikan dua grafik fungsi berikut ya. Ada grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat, dan ada grafik fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat. Coba perhatikan dari kedua fungsi ini. Nilai A dari kedua fungsi ini itu sama-sama lebih dari 0. Artinya grafiknya juga sama-sama terbuka ke atas. Ya, benar ya, grafiknya terbuka ke atas. Nah, sekarang coba perhatikan. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dengan grafik fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat. Yang lebih kurus yang mana? Yang lebih kurus adalah grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat. Yang lebih gemuk adalah grafik fungsi fx sama dengan setengah x kuadrat. Kemudian perhatikan dari nilai A-nya. Ini 2, ini setengah. Lebih besar mana sih? 2 dengan setengah. Lebih besar 2. Artinya apa? Artinya semakin besar nilai A ya, untuk yang grafik terbuka ke atas, atau nilai A-nya lebih dari 0, ketika semakin besar nilai A, maka grafiknya akan semakin kurus. Ya. Semakin kecil nilai A, maka dia grafiknya akan semakin gemuk. Ini khusus untuk grafik yang terbuka ke atas, ya. Nah, untuk grafik yang terbuka ke bawah seperti apa, Bu? Coba perhatikan slide selanjutnya ini ya. Nah, ini. Misalkan ada grafik fx sama dengan min 2x, dan grafik fx sama dengan min setengah x kuadrat. Coba perhatikan nilai A-nya. Di sini ada minus 2, di sini ada minus setengah. Lebih besar mana? Minus 2 dan minus setengah. Lebih besar minus setengah. Kemudian perhatikan grafiknya. Grafiknya lebih gemuk yang mana? Lebih gemuk yang minus setengah. Artinya apa? Semakin besar nilai dari A, ya, maka dia akan semakin gemuk grafiknya. Semakin kecil nilai dari A, maka dia akan semakin kurus. Ini khusus untuk fungsi kuadrat yang memiliki nilai A kurang dari 0 atau yang grafiknya terbuka ke bawah. Bisa difahami ya? Dari itu tadi, kesimpulan apa sih yang dapat kita ambil? Kesimpulannya,
Jika A-nya lebih dari 0, ya, jika A-nya lebih dari 0, dan nilai A itu semakin besar, maka grafiknya terbuka ke atas dan dia semakin kurus. Kemudian jika A-nya lebih dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya akan terbuka ke atas dan semakin gemuk. Kemudian, jika A-nya kurang dari 0 dan nilai A-nya itu semakin besar, maka grafiknya akan terbuka ke bawah dan semakin gemuk. Dan jika A kurang dari 0, kemudian nilai A-nya semakin kecil, maka grafiknya akan terbuka ke bawah dan semakin kurus. Oke, contoh ya. Misalkan, saya punya fx itu sama dengan 3x kuadrat. 3x kuadrat minus 1 dengan fx itu sama dengan 1/4 x kuadrat plus 4x ya, plus 4x. Ini nanti grafiknya akan terbuka kemana sih dua fungsi ini? Akan terbuka ke atas ya, benar sekali ya. Terbuka ke atas. Kenapa? Karena nilai A dari kedua fungsi ini sama-sama lebih dari 0. Kemudian coba perhatikan, yang mana yang lebih kurus grafiknya? Yang lebih kurus adalah yang ini ya, yang atas. Kenapa? Karena, coba perhatikan A-nya, 1/4 dengan 3. Dia lebih besar yang mana? Lebih besar 3 kan ya? Nah, kita lihat ke kesimpulan ini. Jika nilai A-nya lebih dari 0 dan nilai A semakin besar, maka dia akan semakin kurus. Sehingga yang semakin kurus yang fx sama dengan 3x kuadrat min 1. Yang ini nanti akan lebih terlihat gemuk grafiknya. Tidak percaya? Coba kita buktikan ya. Tadi ada fx sama dengan 3x pangkat 2 minus 1. Dengan ada suatu fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 2 plus 4x ya. Coba kita buktikan. Tadi saya katakan bahwa yang lebih kurus adalah yang fx sama dengan 3x kuadrat min 1. Kemudian yang lebih gemuk adalah gx sama dengan 1/4 x kuadrat plus 4x. Coba kita lihat ya. Yang biru ini yang fungsi 3x kuadrat min 1. Yang merah yang 1/4 x kuadrat plus 4x. Coba lebih gemuk yang mana? Lebih gemuk yang merah ya, daripada yang biru. Jadi sudah terbukti ya bahwa jawaban kita tadi ketika menganalisis itu sudah benar gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Misalkan lagi, saya punya fx itu sama dengan minus 1/3 x kuadrat. Dengan fx itu sama dengan minus 5 x kuadrat min 4. Coba kita lihat. Dia akan terbuka kemana grafiknya? Dua fungsi ini. Dia akan terbuka ke bawah ya. Terbuka ke bawah.
Nah, sekarang kita lihat mana grafik yang semakin gemuk atau lebih gemuk gitu ya. Mana grafik yang lebih gemuk. Nilai A min sepertiga dengan nilai A min 5 lebih besar yang mana? Lebih besar min sepertiga. Artinya apa? Artinya nanti grafik yang lebih gemuk itu adalah yang pertama. Sedangkan grafik fx sama dengan min 5x kuadrat min 4, ini nanti akan lebih kurus, gitu ya. Coba kita buktikan. Ada tadi fx itu sama dengan minus sepertiga x pangkat 2. Kemudian ada lagi fx itu sama dengan minus 5x pangkat 2 min 4. Nah, tadi saya katakan yang atas yang lebih gemuk. Coba perhatikan. Benar ya, yang atas lebih gemuk daripada yang bawah. Jadi sudah terbukti. Bisa difahami ya. Oke, kita kembali. Jadi untuk gemuk dan kurusnya suatu grafik, ini sudah bisa difahami ya. Bisa dilihat dari nilai A-nya. Selanjutnya, coba kita perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat plus 2, dan fx sama dengan x kuadrat min 2. Coba diperhatikan, diamati. Yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, dia memotong sumbu y di titik koordinat berapa? Sumbu y itu yang ini ya, yang tegak. Dia memotong sumbu y di titik koordinat 0,0. Selanjutnya, yang grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2, dia memotong sumbu y di titik koordinat 0,2. Ini ya, di titik koordinat 0,2. Kemudian selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2, dia memotong sumbu y di titik koordinat, coba diperhatikan, ini adalah titik koordinat 0, minus 2. Ya, bisa dipahami ya dari situ ya. Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 itu merupakan pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat sebesar berapa satuan? Dia bergeser dari 0, ya, dia bergeser dari 0 ke 2. Berarti 2 satuan. Ke arah mana? Dia bergeser ke atas. Ya, dia bergeser ke atas. Kemudian, untuk yang grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2, dia merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar berapa satuan? Dari 0 ke min 2. Berarti dia bergeser sebesar 2 satuan, ya. 2 satuan kemana? Ke bawah. Ke bawah. Bisa dipahami ya? Dari 0 ke 2 itu bergeser 2 satuan ke atas. Dari 0 ke min 2, dia bergeser 2 satuan ke bawah. Oke. Dari sana, kita dapat kesimpulan apa sih? Yang pertama, jika nilai C tadi fungsinya adalah bentuknya fx sama dengan x kuadrat plus C. Tadi C-nya adalah 2 dan min 2. Nah, jika nilai C-nya itu positif, maka grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus C, ya,
merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar C1-an ke atas. Bisa dipahami dari sini? Jadi tadi, itu kan ada fx sama dengan x kuadrat plus 2. Nah, dia bergeser 2 satuan ke atas dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Sehingga ketika 2-nya ini adalah C, maka dia bergeser sebesar C1-an. Misalkan saya punya fx, ya, itu sama dengan x kuadrat plus 6. Berarti nanti grafik dari fx sama dengan x kuadrat plus 6 itu merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar 6 satuan ke atas. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian, kesimpulan yang kedua, jika nilai C-nya itu negatif, maka grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus C itu merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar C1-an ke arah bawah. Misalkan, saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Maka nanti grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 4 merupakan pergeseran dari grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar 4 satuan ke bawah. Gitu ya. Bisa dipahami? Kemudian, kesimpulan yang ketiga adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus c ini memotong sumbu y di titik koordinat 0, c. Coba, untuk fungsi yang ini, fx sama dengan x kuadrat plus 6. Dia akan memotong sumbu y di titik koordinat berapa? 0,6. Karena nilai c-nya di sini adalah 6. Kemudian untuk yang ini, fx sama dengan x kuadrat min 4. Dia akan memotong sumbu y di titik koordinat berapa? 0, min 4. Karena di sini nilai c-nya adalah negatif 4. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Sekarang coba perhatikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, kemudian fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4, kemudian fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Coba diperhatikan. Diamati ya. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar berapa satuan? Coba dilihat. Di sini dari 0,0 ke min 2,0. Berarti dia bergeser 2 satuan. Ke arah mana? Ke arah kiri, ya. Kemudian, untuk grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4, dia bergeser berapa satuan? Dari 0,0 ke 2,0. Bergeser 2 satuan ke kanan ya. Ke kanan. Bisa dipahami ya? Nah, sebenarnya kita dapat mengubah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 ini ke dalam bentuk fungsi fx sama dengan x plus t kuadrat. Ya. Atau
istilahnya itu kita bisa mengubah bentuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 ini menjadi kuadrat sempurnanya. Masih ingat ya caranya? Hanya dengan mengalihkan nilai b ya, atau koefisien dari x itu dengan setengah. Jadi ini nanti akan menjadi x plus 2 kuadrat. Kemudian yang ini, fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Ini nanti akan menjadi x minus 2 kuadrat. Plus 2 dari mana? Plus 2 dari setengah dikali 4. Min 2 dari mana? Min 2 dari setengah dikali min 4. Bisa dipahami ya? Nah, kesimpulan apa sih yang didapat gitu ya? Yang pertama, jika nilai T ya, jika nilai T positif atau T-nya itu lebih dari 0, nilai T itu yang mana sih? Nilai T itu yang ini loh, yang 2 dan min 2 ya. Jika nilai T-nya itu positif, maka grafik fungsi fx sama dengan x plus t kuadrat merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar t satuan ke kiri. Sedangkan jika T-nya itu negatif, maka dia akan bergeser ke kanan. Coba kalau saya punya fx ya, sama dengan x min 5 kuadrat, dia nanti akan bergeser kemana grafiknya? Bergeser ke kanan ya. Dia merupakan pergeseran grafik ke kanan sebesar 5 satuan dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Kemudian ketika saya punya fx ya, itu sama dengan x plus 7 kuadrat, maka dia akan bergeser ke kiri ya. Kenapa? Karena nilai T-nya ini positif, yaitu plus 7. Sehingga grafik dari fx sama dengan x plus 7 kuadrat nanti merupakan pergeseran grafik fx sama dengan x kuadrat sebesar 7 satuan ke arah kiri. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke hubungan antara nilai diskriminan dan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Ya. Coba sekarang ada 3 fungsi kuadrat. Kita coba cari nilai diskriminannya. Rumus untuk mencari nilai diskriminan apa? B kuadrat min 4 AC. Tinggal kita substitusikan B-nya berapa. Di sini B-nya nggak ada ya. B-nya adalah 0, sehingga ini 0 kuadrat. Minus 4 dikali A-nya adalah 1, dikali C-nya adalah 2. 0 kuadrat berapa? 0. Min 4 dikali 1 dikali 2 min 8. Hasilnya adalah min 8. Kemudian yang B, nilai diskriminannya berapa? B kuadrat, B-nya berapa? 4 ya, 4 kuadrat. Minus 4 dikali A, A-nya berapa? 1, dikali C-nya berapa? 4. 4 kuadrat berapa? 16. Dikurangi, 4 dikali 1 dikali 4, 16. Maka ini D-nya adalah 0. Kemudian yang C, B kuadrat min 4AC, B-nya berapa? B-nya 0, 0 kuadrat, min 4, dikali A-nya 1, C-nya min 2, ya. 0 kuadrat 0, 4
min 4 dikali 1 dikali min 2, positif 8. Ya, dia adalah 8. Nah, coba perhatikan. Oke, sekarang coba kita perhatikan nilai diskriminan dari masing-masing fungsi. Untuk fungsi yang pertama, nilai diskriminannya adalah minus 8. Artinya apa? Artinya dia D-nya kurang dari 0. Kemudian untuk yang B, dia ketemu sama dengan 0. Berarti ya sudah, dia D-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang C, dia ketemu nilai diskriminannya sama dengan 8. Artinya D-nya atau diskriminannya adalah lebih dari 0. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba perhatikan gambar grafik dari ketiga fungsi yang telah kita cari nilai diskriminannya. Untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat plus 2. Jumlah titik potong terhadap sumbu x-nya berapa? Dia ada nggak memotong sumbu x? Nggak ada kan ya? Berarti titik potongnya jumlahnya 0. Kemudian, untuk fungsi yang kedua, dia jumlah titik potong terhadap sumbu x-nya berapa? Titik potongnya adalah 1 ya, yaitu di sini. Kemudian yang ketiga, dia titik potong terhadap sumbu x-nya berapa jumlahnya? 2 di sini dan di sini. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Apa sih kesimpulan yang dapat kita peroleh ya setelah kita melakukan pengamatan terhadap grafik tersebut, kemudian kita telah mencari nilai diskriminannya. Jadi kesimpulannya yang pertama, jika D-nya kurang dari 0 ya, tadi contohnya adalah x kuadrat plus 2 ya, x kuadrat plus 2, maka fungsi kuadrat tersebut tidak memotong sumbu x. Diingat-ingat ya, tidak memotong sumbu x. Kemudian, jika D-nya sama dengan 0, tadi contohnya adalah ini fx ya. Tadi contohnya fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4 ya. Jika D-nya sama dengan 0, maka fungsi tersebut memotong sumbu x di satu titik. Kemudian, yang ketiga, jika D-nya lebih dari 0, tadi contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat minus 2 ya. D-nya lebih dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut nanti grafiknya itu akan memotong sumbu x di 2 titik. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 memiliki domain x sama dengan min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Gambarlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Gimana caranya? Kita tulis di sini jawab. Yang pertama, untuk menggambar grafik, kita harus apa? Menentukan domainnya. Nah, karena di sini sudah diketahui domainnya, ya, maka kita tinggal tulis saja domainnya. Domainnya adalah x sama dengan min 2 kurang dari sama dengan x
kurang dari sama dengan 4. Oke. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Yang kedua, kita mencari nilai dari Y. Cari nilai Y. Caranya gimana? Caranya substitusi domain ke fungsi. Ya, masih ingat ya? Sehingga nanti diperoleh koordinat X, Y. Ya. Untuk mempermudah kita gunakan tabel. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ketika x-nya sama dengan min 2, maka f min 2 itu nanti akan ketemu min 2 kuadrat min 2 kali min 2 min 3. Hasilnya berapa? 4 plus 4 min 3. Hasilnya adalah 4 tambah 4, 8. 8 dikurangi 3, 5. Jadi ini nanti akan ketemu 5, ya. Kemudian yang kedua, ada f min 1. F min 1 berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 3. Berapa hasilnya? 1 kuadrat min 1 kuadrat adalah 1. Dikurangi 2 dikali min 1. Berarti plus 2. Dikurangi 3. Berapa ini? 1 plus 2 adalah 3. 3 min 3 adalah 0. Jadi di sini nanti 0. Kemudian yang ketiga ada F0. F0 berarti 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 minus 3. 0 kuadrat 0 min 2 kali 0 0 ya, min 3. Hasilnya adalah min 3. Kita tulis min 3. Kemudian untuk F1 berapa hasilnya? 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3 sama dengan 1 min 2 min 3. Hasilnya 1 min 2 adalah min 1, min 1 min 3 adalah min 4. Ya. Kemudian F2. F2 berapa? 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 3. Berapa? 4 min 4 min 3. 4 min 4, 0. 0 min 3, min 3 ya. Hasilnya min 3. Kemudian F3. F3 berapa? 3 kuadrat min 2 kali 3 min 3 sama dengan berapa? 9 min 6 min 3 sama dengan 9 min 6 min 3. 9 min 6 3 ya, dikurangi 3 0. Kemudian yang terakhir ada F4. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 dikurangi dengan 3. Berapa hasilnya?
16 dikurangi dengan 8 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 16 dikurangi dengan 8, 8 dikurangi dengan 3, 5. Oke, jadi ini hasilnya ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita peroleh titik-titik ini. Min 2,5, min 1,0, 0, min 3, 1, min 4, 2, min 3, 3,0, dan 4,5. Nah, sekarang kita plot titik-titik tersebut di koordinat Kartesius. Pertama, min 2,5. Min 2,5, berarti di sini ya, min 2,5. Kemudian, ada min 1,0. Min 1,0 berarti di sini. 0, min 3 berarti di sini ya. 0, min 3. Kemudian ada 1, min 4. 1, min 4 di sini berarti. Kemudian ada 2, min 3. 2, min 3 berarti di sini. Kemudian ada 3,0 berarti di sini. Kemudian yang terakhir ada 4,5 berarti di sini. Nah, setelah kita plot, maka kita bisa tarik garis ya. Kita bisa tarik garis yang menghubungkan titik-titik ini. Nah, sehingga nanti akan diperoleh suatu grafik yang mulus berbentuk parabola. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada beberapa contoh fungsi kuadrat. Kita diminta untuk mengidentifikasi karakteristik dari grafik fungsi kuadrat tanpa menggambar grafiknya. Coba untuk fungsi yang pertama, karakteristik grafiknya seperti apa? Kita perhatikan nilai dari A-nya atau koefisien dari X kuadratnya. Dia bernilai negatif. Artinya, ketika A kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik fungsinya akan terbuka ke bawah. Kemudian, kita lihat nilai dari plus 5. Plus 5 ini apa? Plus 5 ini adalah C-nya. Kita tahu bahwa ketika C-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka dia akan bergeser ke atas. Sebesar berapa satuan? Sebesar 5 satuan. Bisa difahami ya? Kemudian, nilai C juga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap titik potong sumbu Y-nya. Dia memotong sumbu Y di titik koordinat berapa nanti? Dia akan memotong sumbu Y di titik koordinat 0,5. Bisa difahami ya? Kemudian, yang B. Ada fungsi fx sama dengan x min 3 kuadrat plus 6. Ketika tadi ada fungsi fx yang berbentuk x plus t kuadrat ya, x plus t kuadrat. Ini karakteristik grafiknya seperti apa? Ketika T lebih dari 0, maka dia akan bergeser ke kiri. Sedangkan ketika T kurang dari 0, maka dia akan bergeser ke kanan. Ingat ya. Nah, coba perhatikan. Di fungsi yang B, nilai T-nya lebih dari atau kurang dari 0? Dia kurang dari 0. Artinya apa? Artinya grafiknya nanti akan bergeser ke kanan. Sebesar berapa satuan? Sebesar 3 satuan. Kemudian grafiknya juga akan bergeser kemana ini? Ini nilai C. Tadi ketika C-nya lebih dari 0, dia akan bergeser ke atas. Sebesar berapa satuan? Sebesar 6 satuan. Sehingga ketika ada fungsi yang berbentuk seperti ini ya,
maka dia akan bergeser ke kanan 3 satuan, kemudian bergeser ke atas 6 satuan. Bisa difahami ya? Kemudian yang C. Yang C, nilai T-nya adalah positif 4. Ketika nilai T-nya adalah positif, maka dia akan bergeser ke kiri sebesar 4 satuan. Kemudian dia akan bergeser ke bawah sebesar 2 satuan. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang B dan C, grafiknya sama-sama terbuka ke atas. Bisa dipahami? Oke, jadi seperti itu ya cara mengidentifikasi karakteristik dari grafik fungsi kuadrat tanpa menggambar grafiknya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui beberapa fungsi kuadrat. Kita diminta untuk menghitung nilai diskriminan dari masing-masing fungsi, kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Menentukan jumlah titik potongnya maksudnya ya. Oke, kita hitung dulu nilai diskriminannya. Yang pertama, rumus dari diskriminan itu apa sih? B kuadrat min 4AC. Nah, untuk fungsi yang pertama nilai B-nya berapa? 2 kuadrat ya. 2 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah 6. Berapa ini? 4 dikurangi 24. Hasilnya adalah minus 20. Nah, ini nilai D-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, jumlah titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? Jumlah titik potong terhadap sumbu X-nya tidak ada atau 0 gitu ya. Tidak ada. Tidak ada atau 0 nilainya. Kemudian yang B, kita cari nilai diskriminannya. Nilai B-nya berapa? 2 kuadrat ya. 2 kuadrat minus 4 dikali A-nya 1, C-nya adalah 1. Berarti 4 dikurangi dengan 4. Hasilnya 0. Kalau D-nya sama dengan 0, dia jumlah titik potongnya berapa? Titik potong terhadap sumbu X-nya ada 1 titik ya, 1 titik. Kemudian yang C, kita cari nilai diskriminannya dulu. Nilai B-nya berapa? Min 1. Min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya berapa? A-nya adalah min 3. Kemudian dikali dengan C-nya berapa? C-nya adalah 2. Min 1 kuadrat adalah 1, kemudian min 4 dikali min 3 adalah 12. 12 dikali 2 adalah 24. Jadi ini sama dengan 25. Nah, 25 ini lebih dari 0. Kalau nilai D-nya lebih dari 0, maka dia punya jumlah titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 2 titik ya. 2 titik. Kemudian yang D, kita cari nilai diskriminannya dulu. B-nya berapa? B-nya adalah min 1. Min 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah 4, C-nya adalah 5. Kemudian min 1 kuadrat adalah 1, 4 kali 4 adalah 16, 16 dikalikan dengan 5 adalah 80.
sehingga nilainya adalah minus 79. Minus 79 dia kurang dari 0. Artinya apa? Artinya tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Ya, bisa dipahami ya? Tidak ada. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu saja yang bisa Bu Lina sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.